Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'dhiman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di rumahnya ini untuk menunaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita lakukan pada sore kali ini adalah salah satu bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur dengan lisan kita seraya kita mengucapkan alhamdulillah, dan kita bersyukur dengan perbuatan kita seraya kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat asar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat beberapa dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hakikat dunia, maka ada satu dialog antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat yang mulia Abdullah bin Umar, sahabat yang disentuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang dipandang sebagai anak kecil, sebagai orang yang tidak mempunyai keahlian. Kemudian ketika dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Umar berubah menjadi ahli hadis yang terkemuka. Bahkan beliau adalah salah seorang dari 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara dialognya adalah tentang hakikat dunia. Kata Abdullah bin Umar, "Akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi." Rasul sallallahu alaihi wasallam memegang pundakku. Dan ini adalah salah satu metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, terkadang ada di antara orang tua atau ada di antara guru-guru ketika berdialog dengan anaknya itu tidak menyentuh fisik, ya, seperti menyentuh pundak atau menyentuh kepala anak kecil, ya, artinya ada sentuhan fisik. Terkadang Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, menyentuh fisik sebahagian anak, menyentuh kepalanya atau menyentuh pundaknya untuk menyampaikan satu pesan yang penting. Bahkan kalau kita bisa katakan satu pesan yang maha penting. Apa pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Umar? Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Jadilah kamu, wahai Abdullah bin Umar, di dunia ini seperti orang yang asing atau abiru sabil, orang yang hanya numpang, ya, numpang sebagaimana musafir yang istirahat sebentar di bawah pohon yang rindang. Dari sini Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita dengan permisalan bahwa dunia ini adalah tempat persinggahan, bukan tujuan kita. Karena tiket yang kita pegang itu adalah tiket menuju ke akhirat, bukan tiket dunia. Sebahagian dari kita merasa bahwa tujuan kita sebenarnya adalah dunia, dan ini adalah keliru. Tapi yang benar adalah bahwa dunia ini adalah tempat transit. Dan salah satu penyakit dari sebahagian orang, sebahagian manusia adalah mereka itu panjang cita-citanya terhadap dunia, tapi pendek cita-citanya kepada akhirat, ya, yang disebut dalam bahasa Arab sebagai qasrul amal. Qasrul amal itu artinya pendeknya cita-cita, ya. Itu yang dituntut, pendeknya cita-cita kita kepada dunia. Jangan terlalu panjang cita-cita di dunia ini. Karena
salah seorang ulama yang bernama Syekh Ahmad Farid hafizahullah ta'ala mengatakan, inna tulal amali lahu sababan, sesungguhnya panjangnya cita-cita kita di dunia ini disebabkan dengan dua hal yang utama. Ahaduhuma al-jahl, yang pertama adalah karena kebodohan kita tentang kenikmatan akhirat. Kita menyangka bahwa di dunia ini sudah lengkap semuanya. Belum lengkap semuanya, belum paripurna di dunia. Kita harus mengetahui bahwa akhirat itu lebih paripurna dan lebih istimewa. Yang kedua kata beliau, wal akharu hubbud dunya, dan sebab yang kedua kenapa kita itu terlalu panjang angan-angan kita kepada dunia adalah karena kita cinta kepada dunia. Nah, ini merupakan ilmu yang penting yang disampaikan oleh ulama kita, bahwa seharusnya kita di dunia ini adalah orang-orang yang senantiasa pendek cita-cita kita, ya. Karena sebenarnya tujuan utama kita adalah akhirat, bukan dunia yang fana. Tapi ada orang yang salah paham juga. Apa salah pahamnya? Oh, kalau seandainya di dunia ini hanya tempat transit, tempat kita hanya sebentar singgah, berarti kita tidak harus berkarya apa-apa. Itu salah juga, ya. Jadi tidak berkarya salah, terlalu kita itu cinta dunia juga salah. Maka Islam mengajarkan kita konsep yang pertengahan. Konsep yang pertengahan artinya apa? Kita itu berkarya di dunia. Tidak boleh kita itu tinggal diam, berkarya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa innad dunya mazra'atul akhirah, sesungguhnya dunia ini adalah ladang bercocok tanamnya yang kita akan panen nanti di akhirat. Jadi kita di sini berkarya. Kita berkarya dengan amal ibadah kita. Kita berkarya dengan hablum minallah. Kita berkarya dengan hablum minan nas. Kita berkarya dengan membuat sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan dunia ini, sesuai dengan profesi kita masing-masing. Kalau kita menjadi dokter, maka jadilah dokter yang bertakwa dan memberikan manfaat kepada orang lain. Kalau kita menjadi pedagang, jadilah pedagang yang bertakwa yang memberikan manfaat juga kepada orang lain. Kalau kita menjadi guru, maka jadilah guru yang bertakwa dan memberikan manfaat kepada orang lain, ya. Itu tujuan kita. Dan yang lebih ajaib lagi, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia, memberikan kepada kita satu ringkasan tentang bagaimana hakikat dunia. Apa yang beliau katakan? Innad dunya irtahalat mudbirah, sesungguhnya dunia ini nanti akan kita tinggalkan. Wa innal akhirata irtahalat muqbilah, sedangkan nanti tujuan kita itu adalah akhirat, ya. Kalau kita umpamakan kita berada di kereta api atau di pesawat terbang, kita itu sudah lepas landas, kita sudah take off, kita ini sudah berada di jalurnya, dan tidak bisa kita stop lagi. Tidak bisa kita katakan saya mau kembali ke tempat yang awal, tidak bisa, karena kita itu sudah menuju ke kampung akhirat kita, ke sana. Irtahalat muqbilah, kita akan menuju ke sana, mau atau tidak, suka atau tidak suka, kita itu insya Allah akan menuju ke kampung akhirat kita, ke tujuan asli kita. Lalu apa kata Ali bin Abi Thalib? Walikullin minhuma banun, ya, dunia atau akhirat itu punya penghuninya, ya, punya penduduknya. Fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya, maka jadilah kamu penduduk akhirat, jangan sampai kamu itu, ya, menjadi penduduk dunia. Artinya apa? Cita-cita kita itu adalah mencapai sana, mencapai akhirat yang abadi. Kalau kita tahu bahwa dunia inilah tempat transit, transit itu kan mungkin kalau perjalanan kita panjang. Kalau misalnya kita terbangnya mungkin tidak terlalu panjang, contohnya dari Banda Aceh ke Jakarta, mungkin transit cuma 1 jam. Tapi kalau misalnya kita pergi ke daerah yang lebih jauh lagi, itu mungkin transitnya itu bisa lebih dari 7 jam. Bahkan kita bisa diberikan mungkin fasilitas hotel, tapi hotel itu bukan rumah kita yang sebenarnya. Hotel itu bukan tujuan kita yang sebenarnya. Bisa jadi
hotel itu kelihatan indah. Bisa jadi ketika kita di dunia kita tidak mendapatkan fasilitas bagaimana di hotel. Tapi nanti ketika kita sampai ke kampung halaman kita, itu sebenarnya adalah tempat tujuan kita sebenarnya. Dan Masya Allah akhirat itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa innal akhirata lahiyad darul hayawan. Sesungguhnya kehidupan yang paling hakiki, kehidupan yang paling real adalah kehidupan akhirat. Jadi kalau kita lihat ini sebenarnya di dunia ini ada harta, kemudian ada teman, ada partner, ada gedung, ada mobil, ada kekayaan, ada kebun. Itu semuanya ya sebenarnya adalah kehidupan yang laib, yang penuh dengan permainan, walahwun, penuh dengan senda gurau. Ya. Maka apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, Masya Allah, beliau memberikan kepada kita satu ilmu yang sangat luar biasa. Apa yang beliau katakan? Fa innal yawma amalun wala hisab, wa ghadan hisabun wala amal. Sesungguhnya sekarang ketika kita masih di dunia ini, maka kewajiban kita adalah al-amal. Kita berkarya, kita bekerja, kita beramal soleh. Karena di sini itu tidak ada nama hisab, tidak ada yang namanya perhitungan. Di dunia ini belum ada perhitungan, yang adalah amalan. Tapi nanti ketika gadan, ketika besok di kampung akhirat, apa yang terjadi? Fa inna gadan hisabun wala amal. Ya, nanti ketika di akhirat kita itu baru dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, baru ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah-ibadah kita, amal-amal soleh kita, dan tidak ada lagi yang namanya amal, atau tidak ada lagi namanya karya. Makanya ketika nanti di hari akhirat itu orang-orang banyak menyesal. Ya Allah, saya mau sholat sekarang. Ya Allah, saya mau sujud sekarang. Ya Allah, saya mau berpuasa sekarang, bersedekah sekarang. Kata Allah Subhanahu wa taala, sudah terlambat. Karena di akhirat ini bukan tempatnya beramal. Ya Allah, saya mau bersedekah ya Allah. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh harta saya yang ada di dunia mau saya sedekahkan. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima lagi. Karena apa? Karena di dunia inilah tempat kita beramal, sedangkan di akhirat adalah tempat kita itu menunai hasilnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam perkataan lain yang disampaikan oleh Syekh Ahmad Farid hafizahullah taala, beliau juga mengatakan bahwa permisalan dunia ini seperti sebongkah es. Dunia seperti sebongkah es yang harganya itu murah, kemudian dia itu mencair. Sedangkan akhirat itu seperti mutiara yang mahal harganya, dan harganya itu semakin lama semakin mahal. Masya Allah. Jadi perhiasan atau mutiara yang kita beli pada tahun ini, 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, harganya itu semakin mahal. Berbeda dengan es. Es itu kita beli sekarang, harus kita konsumsi sekarang. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Umar, kemudian juga perkataan dari Syekh Ahmad Farid hafizahullah taala, begitu juga dengan perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kita bisa menemukan satu benang merah bahwa kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, haruslah kita itu pendek amalan kita atau pendek cita-cita kita itu terhadap dunia, sedangkan kita harus ya sebaliknya adalah panjang cita-cita kita untuk akhirat kita. Karena pendeknya cita-cita kita di dunia ini itu dapat mempermudah kita meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada yang mengatakan seperti ini, bagaimana caranya supaya sholat kita itu khusyuk? Banyak orang yang bertanya, bagaimana caranya sholat kita itu bisa khusyuk? Salah satu cara terbaiknya adalah kita harus menyangka, kita harus mengira-ngira bahwa tadi kita sholat asar itu adalah sholat terakhir kita. Bisa jadi kita keluar dari masjid ini
kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat di situ ada kotak-kotak sedekah, maka kita sedekahkan harta kita. Bisa jadi itulah amalan terakhir kita. Tapi kalau kita berpikir, oh resolusi saya di tahun 2020 ini bulan Februari saya harus target ini. Betul, bagus. Kemudian 2021 target saya seperti ini. 2022 target saya seperti ini. Itu bagus, ada planning. Tapi itu bukan satu-satunya yang menjadi pegangan kita. Ya, kita juga harus bervisi akhirat. Visi akhirat itu apa? Visi akhirat kita berpikir, ini jangan-jangan hari ini adalah hari terakhir saya. Bisa jadi nanti ada musibah, bisa jadi nanti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu perkara. Ya, maka kita harus mempersiapkan amalan kita, dan kita harus menyangka bahwa ibadah kita pada hari ini adalah ibadah terakhir kita. Ya, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala membuka umur, Allah sudah katakan Anda umurnya 50, Anda umurnya 40, Anda umurnya 38, Anda umurnya 71. Itu ya, semua orang pasti kita yakin di akhir-akhir sisa umurnya, kalau Allah membuka umur, pasti dia itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Tapi ya, umur itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Umur itu Allah yang mengatur. Maka tugas kita jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana yang juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qasas, "Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Hendaklah kalian mencari akhirat kalian, tapi jangan lupakan ada bagian kalian di dunia. Ada bagian kalian di dunia. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Masya Allah, mentafsirkan kepada kita apa hakikat dari dunia. Ya, ini juga yang disalahfahami oleh sebagian orang. Rasul mengatakan ad-dunya mal'unah. Inna hadhihi ad-dunya mal'unah. Sesungguhnya dunia ini terlaknat. Sesungguhnya dunia ini terlaknat. Tapi jangan sampai di situ. Kalau kita sampai di situ, kita akan memandang negatif dunia ini. Oh, dunia itu nggak ada benar. Ya, mobil nggak benar, rumah nggak benar, kebun nggak benar. Jangan seperti itu. Sambungkan hadisnya, lanjutkan hadisnya, lengkapi hadisnya. Apa hadisnya? Inna hadad dunya atau inna hadhid dunya mal'unah. Sesungguhnya dunia itu terlaknat. Mal'unun kullu ma fiha atau kullu ma 'alaiha. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Seluruh yang ada di dunia ini semuanya terlaknat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Illa. Nah, kita harus mengetahui ada yang namanya istitsna, pengecualian. Apa pengecualiannya? Illa zikrullah. Kecuali berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka modal kita adalah banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah wa mawalah, yaitu senantiasa beribadah, meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Au aliman, atau dia itu adalah orang yang alim, orang yang berilmu, yang mengamalkan ilmunya dan mengajarkan ilmunya. Dan yang keempat adalah au muta'alliman, atau orang yang senantiasa belajar. Mudah-mudahan kita ya termasuk ya di antara 4 golongan ini, yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau alim mungkin kita bukan alim, tapi paling kurang kita itu menjadi alim untuk keluarga kita, untuk mengajarkan keluarga kita, untuk mengajarkan murid-murid kita, untuk mengajarkan orang-orang yang ada di sekitar kita, di masyarakat kita. Kita menjadi orang yang mengajarkan, menjadi dai au muta'alliman. Dan jangan lupa kita untuk selalu belajar, karena orang yang terbaik itu adalah orang yang senantiasa belajar, orang yang tidak pernah berhenti untuk belajar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita di antara orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah dunia sebagai tujuan kita, sedangkan akhirat ini adalah tempat persinggahan sementara. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.